HP second dengan rentang harga 600 ribuan, di HP Jepang kita punya F03H atau F05J. Kemudian di HP Cina-nya kita punya Redmi 5A. Dua-duanya memiliki spesifikasi yang hampir sama, tapi tentu tetap ada perbedaannya ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi di pasaran HP second ini harganya sama, 600 ribuan. Nah, kita mau bandingkan kira-kira dengan uang 600 ribu itu lebih layak beli yang mana, yang HP Jepangnya atau HP Cina-nya ya. Oke, yang pertama kita mau bandingkan dari sisi layar. Dua-duanya memiliki layar IPS dengan bentang 5 in dan kepadatan 720 kali 1280 pixel. Jadi bisa dibilang sama ya, setara. Tapi kalau kita perhatikan kasat mata begini, yang kelihatannya yang Redmi 5A ini lebih terang ya, lebih cerah begitu. Saya nggak tahu apakah ini karena kontrasnya, warnanya, karena yang ini automatic. Terus kalau yang Redmi 5A ini, ya sebenarnya dia kecerahannya otomatis juga ya. Tapi oke sebentar, mungkin di sini setelannya kita bikin otomatis biar sama. Ya otomatis tapi sama. Ya tetap kelihatan yang Redmi 5A ini kelihatan lebih terang ya. Oke, itu dari layarnya. Kita mau bandingkan juga. Kalau kita lihat di galeri, kita tadi sudah download beberapa gambar. Kita mau bandingkan untuk kecerahannya. Dan ternyata kalau kita lihat galeri, kemudian kita lihat gambar yang kita download dengan ini resolusinya sama yang kita download ini, karena sumbernya juga sama. Ternyata hasilnya pun nggak jauh beda. Dua-duanya sama-sama bagus ya. Memang ada perbedaan warna, kayak misalnya yang di F03H ini untuk gambar wajahnya ini lebih pink ya. Kemudian yang ini lebih gelap, agak coklat begitu. Jadi saya nggak tahu deh, selera aja sih. Tapi dua-duanya bagus. Ini juga sama, bagus. Dua-duanya cakep, layarnya tajam juga, nggak jauh beda. Jadi kalau menurut saya sih kualitas layarnya sama ya. Nah kemudian oh ya, tapi kalau kita pakai di luar ruangan, kayak misalnya di tempat terang begitu, ini ada perbedaan. Kita coba mau bandingkan ya. Oke, ini di luar ruangan. Kalau di luar ruangan untuk yang Redmi 5A ini kelihatan lebih kurang tajam. Jadi kayak ada buramnya gitu. Tapi kalau di dalam ruangan sih sama aja sih. Cuma kalau di luar ruangan ya yang ini kelihatan kurang tajam yang Redmi 5A nih. Jadi kayak dia ngelawan cahaya dari luar itu kayak kurang bisa sekuat yang F03H begitu. Oke, jadi bisa dibilang untuk layar setara ya, tapi memang F03H lebih unggul di luar ruangan. Jadi satu poin ya untuk F03H. Kemudian dari segi kamera, kameranya juga mereka punya kualitas kamera yang sama sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan kamera belakangnya ini sama-sama single kamera dengan flashlight ya. Kemudian besarnya pun sama-sama 13 megapiksel. Jadi kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Jadi kualitasnya sama. Kita mau lihat hasil kameranya. Oh sorry ya, kita mau bandingin hasil kameranya di galeri. Saya udah ambil tadi. Oke, ini kamera. Kita lihat dulu ya. Untuk hasil pengambilan gambarnya, yang F03H ini memang gambarnya lebih tajam sih, teman-teman. Untuk coba ya kalau kita zoom ya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama dapat detailnya ya. Malah kalau kita zoom sebenarnya lebih detail yang Redmi 5A. Redmi 5A ini dia kelihatan detailnya lebih kelihatan. Tapi waktu kita bikin ke normal begini, gambarnya lebih tajam yang F03H. Seolah-olah seperti itu sih yang saya tangkap. Nah ini yang gambar untuk makronya ya.
Ini gambar yang sama sebenarnya, maksudnya objek yang sama. Nah ini saya pakai F03H dan 5A ini. Hasilnya agak berbeda, warnanya eh, lebih tajam yang sebelah kiri ya, yang F03H. Tapi kayaknya lebih lebih natural yang 5A. Tapi kalau di luar ruangan, yang Redmi 5A ini kelihatannya jadi kayak gambarnya nggak tajam gitu. Kemudian untuk yang segi kameranya, ini saya ambil kamera tangan kanan dan tangan kiri ya. Kayak sama ya. Dia kualitasnya sama untuk videonya, sama-sama kayak stabilisernya tuh kurang gitu. Jadi kayak ya ini masih yang dasar banget itu. Guncangannya berasa banget. Karena ini saya jalan dan saya hanya pegang begini pakai tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian dari segi prosesor, prosesornya dua-duanya menggunakan prosesor Snapdragon versi 4 yang Redmi 5A ini dia pakai Snapdragon 425 sementara yang F03H ini Snapdragonnya 410. Jadi sama-sama versi 4 tapi memang beda ya. Harusnya sih lebih bertenaga yang Redmi 5A dibandingkan yang F03H karena Snapdragonnya 425 dan ini 410. Memang Snapdragon versi 4 ini dirancang untuk daya tahan baterai ya. Jadi performanya sih nggak yang kenceng banget, tapi baterainya jadi awet. Nah ini pengaruh di baterainya memang. Untuk Redmi 5A ini dia baterainya 3000 mAh, sementara F03H ini baterainya 2580 mAh, jadi 2600 mAh. Jadi lebih besar yang Redmi 5A karena baterainya lebih gede. Jadi dia daya tahannya juga lebih kuat sih dibandingkan yang F03H ini. Memang kalau HP-HP Jepang itu lemahnya itu sih ya, baterainya kecil dan daya tahannya paling dirancang cuma untuk seharian aja. Nah, tapi saya rasa dua-duanya dengan sekitar 3000 dan 2500 ini cukup untuk pemakaian sehari-hari. Walaupun ya tetap lebih unggul yang Redmi 5A. Kemudian dari segi prosesornya juga lebih unggul Redmi 5A. Dia 425, tapi kalau kita jalankan kayak kita jalankan sistem kemudian aplikasi pada dasarnya sih dua-duanya nggak jauh beda lah ya, kecepatannya sama juga kok. Terus untuk versi Androidnya yang Redmi 5A ini juga lebih baru, dia Android 7, sementara yang F03H ini dia Androidnya masih Android 6. Kalau kita lihat about phone di F03H dia Android 6, sementara di Redmi 5A ini Android 7. Bentar ya, cek Android 7. Ya, di sini Android 7. Kemudian dia masih bisa dapat pembaruan versi MIUI-nya dari MIUI 10 bisa di-upgrade ke MIUI 11. Kalau kita lihat di sini, ya ini memeriksa ya masih bisa perbarui ke MIUI 11. Jadi pasti bisa lebih smooth lagi ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain ya, kalau ini sih hanya HP standar aja dengan spesifikasi yang seperti tadi. Sementara untuk F03H ini dia punya spesifikasi tambahan, yaitu dia udah standar militer. Jadi dia sudah IP68 anti air dan dia juga ada NFC-nya, dimana ini tidak dimiliki oleh Redmi 5A. Ya, jadi kalau saya lihat sih tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Dari segi prosesor dia lebih unggul Redmi 5A, dari segi baterai juga versi Android juga dia lebih unggul. Kemudian ya itu sih, sementara F03H dia lebih unggul dari sisi layarnya menurut saya, kemudian dari sisi kameranya. Dan yang ketiga, dia juga lebih unggul dari sisi dia punya NFC dan dia sudah IP68. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma mungkin pertimbangannya kalau HP-HP Cina kayak Redmi 5A ini, misalnya kayak ini kan kondisi saya dapat ini layarnya ini retak di touchscreen-nya. Nah ini kalau misalnya kita ganti LCD ini sekitar 100 ribuan, 100 sampai 130 ribu lah ya.
plus ongkos bongkar pasangnya paling 150.000. Tapi ada barangnya. Sementara F03H ini untuk LCD-nya kayaknya ada juga di Shopee atau di Bukalapak ya. Di Bukalapak ada tapi harganya masih agak mahal 250 ribuan. Jadi tetap untuk spare part-nya ada tapi memang lebih susah nyarinya yang F03H ini. Untuk softcase dan sebagainya sih F03H tetap ada yang jual juga. Tapi untuk Redmi 5A ini lebih banyak lagi yang jual karena dia lebih banyak ya produknya lebih, maksudnya unitnya tuh lebih banyak dijual di Indonesia dan ini memang kan HP resmi masuk ke Indonesia. Jadi aksesorisnya juga banyak banget dan bagus-bagus. Sementara kalau F03H ini aksesorisnya paling untuk softcase-nya yang softcase biasa yang bening itu. Kemudian tempernya juga ada sih. Kalau kita nyari di Bukalapak itu saya lihat masih ada yang jual 25 ribuan. Yang ini sama juga banyak banget yang jual mulai dari 10 ribu malah yang Redmi 5A ini. Jadi itu tadi untuk harga 600 ribu ya Redmi 5A dan F03H ini memiliki spesifikasi yang hampir sama, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi menurut saya sih dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ini menjadikan mereka ini setara dengan harga 600 ribuan. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana gitu aja. Oke, semoga bermanfaat.